Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya, kita akan lanjutkan ke materi pembelajaran 4. Ini bisa kalian buka di halaman 27. Ayo dibuka dulu ya bukunya ya. Kita simak sama-sama. Nah, untuk pembelajaran 4 ini, yang pertama ini nanti akan ada percakapan. Ini tentang cerita Udin dan keluarganya, di mana Udin akan bermain dengan kakaknya pada malam hari untuk menyaksikan indahnya bulan purnama. Nah, ini nanti silakan dibaca ya. Nah, di sini ada percakapan antara kakak Udin dan ibu. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Nah, coba kalian lihat di sini. Apakah kalian menemukan tanda baca di sana? Di bacaan itu? Kira-kira apa saja tanda baca yang ada di situ? Nah, di sana ada tanda koma ya, lalu ada tanda seru, lalu ada tanda titik. Ya, kalau tanda koma itu artinya berhenti sejenak, ya. Sedangkan kalau tanda seru itu menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat, bisa kalimat perintah atau kalimat yang memberitahu waspada, hati-hati. Itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, sedangkan untuk tanda titik biasanya digunakan untuk di akhir kalimat, menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat berita. Nah, di sini ada duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Nah, itu adalah bentuk kalimat berita, jadi diakhiri dengan tanda titik. Lalu dijawab oleh kakak Udin, "Iya Bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja." Nah, di sini itu menggunakan tanda titik ya. Nah, biasanya tanda titik ini akan ditaruh di akhir kalimat. Nah, setelah tanda titik selalu diawali dengan huruf kapital. Masih ingat ya? Nah, sekarang coba kita lihat di halaman 28. Nah, masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Nah, tanda titik itu digunakan di akhir setiap kalimat. Nah, itu perhatikan contoh-contoh kalimatnya ya. Itu selalu diakhiri dengan tanda titik. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, sekarang coba kalian nanti mengerjakan di buku tematik ya. Ya, di sana ada tugas ayo menulis, amati gambar berikut dengan teliti. Tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Jadi kalian nanti membuat kalimat sendiri ya. Nah, contohnya ada di gambar ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti silakan kalian membuat kalimat sendiri dengan menggunakan tanda titik. Ya, seperti tadi contohnya. Sekarang kalian membuat sendiri, kira-kira itu menjelaskan apa ya gambar itu? Nah, nanti silakan ditulis di buku tematik ya. Oke. Lalu nanti ini ada ayo bernyanyi. Karena ini SBK-nya banyak yang menyanyi ya, untuk memperkenalkan, untuk mengingatkan kalian untuk pembelajaran tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Ya. Kalau tanda seperti tanda kurung yang masuk gitu ya, itu berarti tekanannya nadanya dari kuat perlahan-lahan menjadi melemah. Sedangkan kalau yang kebalikannya itu berarti tekanannya nadanya lemah. Nah, di sini nanti ada lagu judulnya Bulan, ciptaannya Bapak Atih Mahmud.
Nanti silakan kalian perhatikan lagunya, dengarkan baik-baik. Nanti silakan dibuat audio ya, seperti kemarin tugasnya. Jadi perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah dalam lagunya. Terus panjang pendek nada, dan iringi lagunya dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Jadi alat musiknya itu bisa dari kamu tepuk tangan atau kamu menepuk meja, menghentakkan kaki. Jadi seperti itu. Jadi diikuti dengan nada suara ya, nada bunyi. Oke, berikutnya kita lanjut ke ayo mengamati. Nah, tadi kalau berapa bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya, jam berapa itu bulan purnamanya tampak? Benar, pada jam 8 ya. Nah, ini coba kalian lihat di sana itu ada jarum panjang. Jarum panjang itu menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Di sini jarum pendeknya menunjukkan angka 8 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka dibacanya adalah pukul 8. Bila ditulis, maka pukulnya itu 08.00. Kalau angkanya jarum panjangnya itu ada di 12, maka pada penulisan pukulnya itu di belakangnya nolnya 2. 00 gitu ya, 00 gitu. Nah, kalau yang ini waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Dari mana tahu? Di sana jarum pendeknya menunjuk angka 5 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Ingat, kalau misalnya jarum pendek ya, itu menunjukkan jam. Jadi jam itu letaknya ada di depan. Di sana 05 ya. Lalu kalau jarum panjangnya berada di angka 12, itu berarti 00. Berarti belakangnya 00. Jadi ditulisnya itu jamnya dulu baru menitnya. Mengerti? Nah, di sini ada contoh lagi. Waktu yang ditunjukkan adalah jam di samping adalah pukul 6. Dari mana taunya? Dari jarum pendeknya menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Kalau jarum pendeknya 6 itu menunjukkan jam ya, berarti jamnya dulu 06. Setelah itu jarum panjangnya di mana? Di 12. Maka kalau 12 itu adalah 00. Jadi di belakangnya ditulis 00. Oke, coba kalian nanti mengerjakan. Ini ada 5 ya. 5 gambar jam. Silakan dikerjakan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya di grup ya. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.